Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Najla Rizal dalam berita terkini. Di tengah kondisi ekonomi yang belum ada kepastian akibat pandemi, rencana pembangunan ibu kota baru terus maju. Mega proyek ambisius dan akan berdampak jangka panjang. Pemirsa, reporter kami Ahmad Robi akan mengulik dengan dalam apa pendapat masyarakat tentang pemindahan ibu kota ke Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu negara sudah di depan mata pada Selasa 7 Desember 2021. Rapat paripurna DPR menetapkan anggota Pansus RUU IKN. Di samping proses yang terus dikebut, masih banyak pro kontra mengenai mega proyek ini. Lalu bagaimana pendapat masyarakat sendiri terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur? Kalimantan memang sudah sering disebut-sebut sangat cocok dijadikan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta yang kian padat dan sesak. Ketersediaan lahan yang melimpah serta potensi bencana yang minim menjadi dua alasan yang paling mendukung Kalimantan sebagai ibu kota negara. Namun bukan berarti rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan bebas dari kekurangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perihal potensi deforestasi yang akan meningkat dikala Kalimantan dibangun sebuah kota yang diperkirakan membutuhkan lahan seluas 256 hektar. Bila sebuah kota besar benar-benar akan dibangun di kawasan tersebut, maka potensi kerusakan hutan yang ditimbulkan sangat besar. Berdasarkan laporan dari salah satu organisasi non-pemerintah, yaitu Non-Governmental Organization atau NGO, World Wide Fund atau WWF, tahun 2017, hutan di Kalimantan masuk dalam salah satu paru-paru terbesar di dunia. Luasnya mencapai 40,8 juta hektar. Hutan seluas itu menjadi rumah bagi 6% dari flora dan fauna dunia. Ada pula satwa unik seperti orangutan yang bergantung pada hutan sebagai satu-satunya habitat hidup alaminya. Sayangnya, akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkebunan, dan tambang, WWF memperkirakan Kalimantan kehilangan 75% hutan pada tahun 2020. Saya merasa kurang senang. Apabila ada ibu kota baru, kan ada pembongkaran. Kita ini orang kecil kan bisa digusur kah? Apakah? Menurut saya lebih baik dipikir dahulu mengenai penempatan ibu kota di Kalimantan Timur, karena kondisi lingkungan di Kalimantan Timur belum pulih juga. Kita percayakan saja pada pemerintah, mereka pasti sudah mempertimbangkan dengan matang akan dampak-dampak yang bisa saja terjadi. Dengan pemindahan ibu kota ke daerah ini, saya harap bisa meratakan pendidikan dan perekonomian. Bila pusat aktivitas pemerintah pindah ke Kalimantan, sudah tentu penduduk juga akan banyak pindah. Pembangunan pemukiman semakin marak. Lahan yang dulunya adalah hutan bisa jadi akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Mau bagaimanapun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lahan akan meningkat, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan industri. Untuk itu, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang topik alih fungsi hutan untuk lahan pembangunan ibu kota. Manusia dan lingkungan, alih fungsi hutan Kalimantan untuk lahan pembangunan ibu kota baru. Sebelum memasuki topik utama, sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan manusia. 2. Apa yang dimaksud dengan lingkungan. 3. Apa yang dimaksud dengan ekologi. 4. Bagaimana lingkungan hidup manusia. 5. Apa itu alih fungsi hutan. Pengertian manusia, lingkungan, dan ekologi. Manusia, makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan, suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Ekologi. 1.
cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. 2. Studi ilmiah dengan interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. 3. Ekologi adalah biologi lingkungan. Lingkungan hidup manusia. Yang pertama, manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Yang kedua, dalam lingkungan alamnya manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Ahli fungsi hutan. Yang pertama, hutan adalah suatu tempat yang dihuni oleh berbagai macam jenis tumbuhan yang lebat. Yang kedua, fungsi hutan mengatur iklim secara mikro dan makro. Hutan sebagai paru-paru dunia, menahan pemanasan global, tempat cadangan air tanah, kawasan tempat tinggal masyarakat dan pelestarian aneka ragam hayati. Yang ketiga, alih fungsi lahan hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non-hutan seperti pemukiman, areal pertanian, dan perkebunan. Mengapa ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur? Yang pertama, lokasi strategis. Yang kedua, memenuhi perimeter income. Yang ketiga, tersedia lahan luas. Yang keempat, dekat dengan kota yang sudah berkembang. Yang kelima, minim potensi bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, kebakaran hutan, dan lahan gambut. Yang keenam, potensi konflik sosial rendah. Yang ketujuh, sumber daya air cukup dan bersih. Lalu bagaimana dengan nasib hutan RI di Kalimantan Timur? Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kaltim, luas kawasan hutan Kaltim tahun 2021 seluas 8.256 juta hektar, atau secara total hampir 65% luas wilayah Kaltim adalah kawasan hutan. Berdasarkan laporan dari salah satu organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization atau NGO, World Wide Fund atau WWF tahun 2017, hutan di Kalimantan masuk dalam salah satu paru-paru terbesar di dunia. Luasnya mencapai 40,8 juta hektar. Hutan seluas itu menjadi rumah bagi 6% dari flora dan fauna dunia. Ada pula satwa unik seperti orangutan yang bergantung pada hutan sebagai satu-satunya habitat hidup alaminya. Pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, disebut berpotensi menyebabkan deforestasi hutan Kalimantan, yang disebut sebagai paru-paru Indonesia. Tetapi di sisi lain, langkah ini dianggap akan membuat perekonomian lokal melesat. Menurut data Greenpeace dari tahun 2015 sampai 2018, terdapat lebih dari 3.487 titik panas di Kutai Kartanegara dan daerah bekas kebakaran hutan dan lahan seluas lebih dari 35.000 hektar. Dikhawatirkan pembangunan ibu kota baru akan menambah kerusakan hutan akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan baru. Dampak negatif yang mungkin bisa terjadi akibat pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Setidaknya 1,5 juta pegawai negeri akan pindah ke ibu kota negara yang baru. Populasi yang meningkat pesat di dekat Sungai Mahakam akan meningkatkan risiko kebakaran lahan gambut di daerah itu. Semakin banyak orang yang bermigrasi ke ibu kota negara baru akan mendorong ekspansi lahan pertanian karena permintaan makanan meningkat, dan orang masih sering membakar lahan untuk ekspansi pertanian. Mega proyek ibu kota baru merusak ekosistem, berkurangnya lahan hutan, meningkatkan risiko banjir di daerah Kalimantan Timur. Ibu kota baru tidak jauh dari Sungai Mahakam yang merupakan lahan gambut dan habitat bagi beberapa spesies langka dan dilindungi, antara lain lumba-lumba Irrawaddy atau Orsaila brevirostris atau biasa disebut dengan ikan pesut. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan hidup dari berbagai spesies langka tersebut. Dampak positif pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Yang kedua, terjadi pemerataan pembangunan di antar daerah. Yang ketiga, sisi pertahanan tidak hanya ada di Pulau Jawa saja. Yang keempat, meringankan beban Jakarta dari sisi sosial dan ekonomi. Upaya pemerintah mencegah kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur akibat pemindahan ibu kota. Ibu kota baru ini nantinya akan dibangun dengan konsep forest city, yakni kota di dalam hutan.
Pembangunan ibu kota baru ini tetap akan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan, sehingga nantinya ruang terbuka hijau atau RTH di ibu kota baru akan mencakup minimal 50% dari luas ibu kota. Dari RTH tersebut akan dibangun taman rekreasi, ruang hijau, kebun raya, komplek atau sarana olahraga yang terintegrasi dengan bentangan alam. Supaya nantinya RTH ini layaknya di kawasan berbukit yang meliputi daerah aliran sungai atau DAS. Tentunya dengan konsep Forest City ini, teknologi energi terbarukan juga menjadi komponennya. Ibu kota baru ini akan menggunakan sumber energi terbarukan dan juga rendah karbon seperti solar, gas, dan sebagainya.